Halo sahabat orang hilang, jumpa lagi bersama saya di channel Orang Hilang. Pada kesempatan kali ini saya kembali hadir ke hadapan Anda untuk membahas seputar debt collector. Debt collector juga manusia. Jadi jangan pernah takut dengan yang namanya debt collector. Sebelum saya membahas lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini agar Anda tidak kehilangan informasi-informasi penting yang akan selalu saya berikan untuk Anda. Saya tunggu dari sekarang. Halo, bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Di sini saya kembali mengangkat topik tentang debt collector, bahwa debt collector itu juga manusia, sama seperti Anda, sama seperti saya. Jadi tidak ada alasan untuk Anda menakuti debt collector tersebut. Ingat, tidak ada alasan bagi kita semua para debitur yang gagal bayar untuk takut terhadap debt collector. Semakin kita takut sama mereka, semakin Anda akan dibentak-bentak, diancam. Mereka akan melakukan segala macam cara untuk menakut-nakuti Anda. Sehingga semakin Anda takut, mereka semakin menakut-nakuti Anda. Sehingga ketakutan-ketakutan yang muncul itu akan membuat Anda stres. Jadi di sini saya katakan sekali lagi, debt collector juga manusia, sama seperti Anda. Jadi tidak ada alasan bagi Anda untuk takut terhadap debt collector. Ini saya buat video ini karena banyak sekali yang bertanya kepada saya, banyak sekali yang gagal bayar terhadap pinjaman online, dan banyak juga yang kemungkinan besar akan didatangi oleh debt collector dalam beberapa bulan ke depan di situasi kondisi seperti sekarang ini. Saya sadari semua orang mengalami kesusahan akibat wabah corona ini. Jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin memberikan semangat kepada Anda semuanya, para debitur. Kita, berapapun jumlah hutang Anda, ingat garis bawahi di sini, berapapun jumlah hutang Anda tidak sendirian. Anda bergabung dengan banyak sekali orang-orang yang akan gagal bayar pada bulan ini. Saya berkata demikian karena saya telah berpengalaman, telah gagal bayar di banyak tempat perbankan, yang mana debt collectornya lebih ganas daripada yang pinjaman online. Pinjaman online sendiri menurut saya ini adalah debt collectornya tidak terlalu garang. Apalagi di situasi kondisi seperti sekarang ini, mereka justru akan berhati-hati dalam menagih Anda ke rumahnya. Anda bisa lihat di banyak media sosial, debt collector dibunuh oleh masyarakat sekitar akibat cara mereka menagih dengan kasar. Itu tentunya menjadi pelajaran bagi semua debt collector yang ada di Indonesia ini untuk lebih berhati-hati lagi, apalagi saat mereka masuk ke wilayah para debitur. Bisa-bisa nyawa mereka menjadi taruhannya. Niat mereka padahal hanya ingin menggertak atau hanya ingin membuat para debitur ini takut. Tetapi situasinya sudah berbeda. Kita memasuki di zaman teknologi informasi yang menyebar sangat cepat kemana-mana. Sehingga nasib debt collector yang dibantai ini di beberapa tempat sudah tersebar luas, sehingga membuat para debitur ini kehilangan rasa takut kepada debt collector. Ini buat para wanita. Biasanya di sini yang sangat ketakutan ini adalah para wanita akibat dari banyak sekali berita-berita atau tulisan-tulisan yang mengatakan bahwa mereka ditagih oleh debt collector dengan cara-cara yang kasar, dengan cara-cara yang brutal. Jadi di sini saya tekankan kepada Anda, debt collector tidak seperti itu. Adapun memang debt collector yang memang membentak-bentak kita, biasanya lewat telepon. Saat mereka menagih kita ke rumah, apabila mereka membentak kita, kita tinggal merekam saja aksi mereka. Dan kita sebarkan
melalui media sosial. Itu menjadi hukuman bagi debt collector yang semena-mena terhadap debiturnya. Di zaman sekarang justru sangat mudah. Zaman dahulu, pada saat debt collector datang ke rumah, kita hanya perlu menyiapkan CCTV agar debt collector itu berlaku sopan, agar setiap kegiatan debt collector itu direkam oleh CCTV, sehingga debt collector tersebut tidak berani terlalu banyak bertingkah, tidak berani terlalu banyak memaki-maki Anda, berbuat kasar, sehingga kegiatan yang mereka lakukan itu terekam oleh CCTV tersebut. Tetapi di zaman seperti sekarang ini kita tidak perlu menyiapkan CCTV, karena di setiap manusia, di setiap debitur tentunya memiliki handphone, yang setiap handphone tersebut tersedia kamera. Apabila mereka berlaku kasar, silahkan videokan mereka dan Anda bisa mengirimkannya ke saya, dan saya akan membuat debt collector tersebut menjadi viral. Atau Anda juga bisa memposting ulah debt collector yang berbuat semena-mena di media sosial Anda, sehingga membuat debt collector tersebut terkena hukuman sosial, yang membuat debt collector tersebut akan sangat menjadi ketakutan, akan menjadi sangat was-was saat mereka berpergian kemanapun dia pergi. Ingat, di sini debt collector tidak ada dendam pribadi ke Anda. Seperti kata saya sebelumnya, mereka hanya menggertak Anda. Mereka hanya ingin membuat Anda membayar ke perusahaan tersebut, sehingga mereka juga memperoleh fee dari hasil yang Anda bayar tersebut. Jadi, mereka tidak mempunyai dendam pribadi, mereka tidak sebetul-betulnya marah kepada Anda. Itu tidak dari hati mereka, itu hanya gertakan saja. Mereka tidak pernah dendam kepada Anda. Yang perlu Anda lakukan adalah jangan pernah takut dengan mereka. Ingat kata-kata saya, mereka tidak akan berani melakukan hal-hal yang tidak wajar kepada Anda di zaman seperti sekarang ini. Apabila mereka benar-benar melakukannya, silahkan lapor ke polisi dan mereka akan ditangkap oleh kepolisian ataupun berteriak, sehingga mereka juga akan mendapat hukuman dari orang-orang atau warga sekitar. Mungkin ini sedikit membuat Anda tenang, dan memang seharusnya Anda tenang menghadapi tagihan debt collector ke rumah Anda. Saya sadar bahwa di situasi sulit seperti ini akan banyak orang yang akan gagal bayar, akan banyak orang yang akan kesulitan membayar tagihan atau hutang-hutang mereka, sehingga membuat mereka akan mendapatkan ancaman dari para debt collector atau jasa penagih hutang ini. Nanti di video selanjutnya saya akan kembali mengangkat topik tentang ini, kelanjutan daripada debt collector ini, penagihan-penagihan yang mereka lakukan dan trik-trik yang harus Anda lakukan untuk menghadapi mereka. Tetap semangat, tetap waspada, tetaplah hidup seperti biasanya, hilangkan rasa cemas Anda. Tetaplah bekerja mencari uang sehingga Anda dapat melunasi tagihan Anda setelah Anda didatangi oleh debt collector. Oh ya, debt collector ini datangnya ke rumah Anda biasanya 2 hingga 4 bulan. Rata-rata biasanya 3 bulan. Ingat, debt collector tidak langsung datang saat Anda menunggak pertama kali. Yang Anda hadapi saat Anda menunggak pertama kali adalah debt collection, atau orang yang memarah-marihi Anda hanya melalui telepon genggam saja. Jadi cukup sekian, semoga Anda merasa tenang, semoga Anda merasa terbantu akibat video ini. Saya harapkan begitu, karena saya telah melewati banyak sekali hal-hal yang belum Anda hadapi, atau yang akan segera Anda hadapi, berkaitan dengan hutang piutang, atau berkaitan dengan debt collector tersebut. Salam.